wujudnya ada. Begitu kita angkat kan habis. Maksudnya kepercayaan kami Dayak Benua gitu, nah. Sekebal apapun orang itu pasti tembus dengan mandau seperti ini. Mandau yang bangkit dari liang kubur atau kematian, kan dia ikut orang mati, habis itu kan dibongkar dan diambil, kita bikin semula. Pengalaman keluarga tuh ada besi uyak, tidak berani taruh dalam rumah. Tabeviari dan salam budaya. Berjumpa lagi dengan saya Pius di channel Ukir Budaya. Pada video kali ini saya akan pergi ke rumah adik sepupu sekali saya. Kita akan melihat salah satu mandau yang sangat mistis sekali, teman-teman. Kami berdua menyebutnya adalah besi uyak. Besi uyak, kalau saya artikan dalam pengertian dalam bahasa Indonesia, adalah mandau yang lahir dari alam kematian. Kalau ada orang meninggal, keluarganya memasukkan mandau tempilan di dalam peti mati si orang yang meninggal tersebut. Itu, teman-teman. Kalau mandau yang akan saya, ini padat, teman-teman. Tuh, sambil jalan saya menuju ke rumah adik saya. Jadi mandau yang akan saya bikin video ini adalah mandau milik dari adik saya. Mandau tersebut adalah mandau milik dari kakek saya. Kakek saya meninggal sudah sekitar 30 tahun yang lalu lah, hampir 30 tahun yang lalu. Jadi beliau meninggal, di dalam peti mati beliau itu ditaruh mandau tempilan beliau, mandau pakai beliau. Jadi kebetulan kemarin itu kami melakukan ritual mengambil tulang dari kakek saya tersebut gara-gara longsor. Nah, biasanya sih kalau tidak longsor, kadang-kadang misalnya mereka bikin ritual kuangkai, bisa juga memang ada ritual untuk ritual kematian gitu. Jadi kemarin tuh kebetulan juga kuburan longsor, jadi bikin ngelangkak gitu, teman-teman. Jadi dibongkarlah peti mati tersebut, dan adik saya yang mengambil mandau tersebut, dia menyimpannya. Seperti apa bentuk mandaunya dan proses dia ngambilnya dan membersihkan mandaunya, kita ke rumah adik saya ya. Oke, kita lagi di jalan. Sip, tonton videonya. Mandau itu dia baru datang dari kebun. Mandau besi uyak. Kita lihat ya. Saya parkir dulu mobil. Aku ditabrak nih, rame. Oh, dia kayak dari kebun kayaknya. Hei, 4 deme. Makasih, bro. Ri golok saktinya. Enak video nih, Dek. Kawawe. Kawan enak video. Mana enak video siapa tahu payu benda baru. Jualan toko karo. Nih, tapi mana aja air putih video ini. Demek kau mak mek kok. Lokasi kan? Dek saya dari lokasi ini. Tuh. Kelompok tani. Dia mau bertani itu motornya. Jalan Pulau Labu hancur. Kayu honor deh. Aduh. Kalau katek bayi. Oh. Ini untuk terpelan. Biasa benua tuh katek. Kotor motornya. Kecil ya. Kita mau lihat video. Bikin mandau besi uyak. Tutup dulu. Untung ada orangnya. Kalau aku datang agak-agak cepat tadi nggak ada. Tuh, teman-teman, mandaunya. Besi uyak. Dulu tuh nggak ada sarungnya. Ini sarung sama kayu gagangnya hancur. Besi uyak. Besi uyak, teman-teman. Kalau teman-teman saya jelaskan sedikit ya. Besi uyak itu kalau bahasa Dayak Benua itu besi yang dibawa mati kalau ada
keluarga meninggal, mandau pribadinya atau tempilan beliau tuh masuk di dalam peti mati atau kuburan. Nah, di dalam peti mati. Nah, kalau seperti ini mandau dari kakek kami. Aku sepupu sekali sama adik sini. Jadi kakek itu meninggal sekitar 20-an tahun lalu, ya? Nah, 25-an tahun yang lalu. Jadi beliau meninggal, mandaunya, tempilannya ini dimasukkan dalam peti mati. Tapi kemarin kebetulan kuburan kakek tuh sama kuburan keluarga lain itu longsor, jadi dibongkar lalu digabungkan jadi satu, dibikin ritual. Onda ritual adek tipat tapi nulak tapi onda ya tipat onda ya ngelangkak namanya kalau tidak salah. Nanti saya tanya bapak lagi, nanti saya akan tulis nih. Jadi kuburannya itu dibongkar, ada berapa kuburan? 2 kalau memang kuburan tuh 2. 3 ada ya. Jadi 3. Jadi kebetulan itu adik saya nih yang nulaknya, bongkar kuburan, ambil tulang-tulang yang ngumpulkan. Jadi dia yang dipercaya. Jadi dia ini menemukan, dia tahu kan dari mamanya, bilangnya ada mandau di sana besi uyak. Jadi dia yang siap-siap bongkar untuk ambil. Ternyata memang ada masih. Tapi pertama kayak mana adek bentuknya? Enggak, dia kemau gagangnya. Gagangnya kemas. Seletup taruh kulit. Kalau salah seletup, pokoknya bentuk. Jadi habis itu bahasa Indonesia deh. Habis itu ini awal mulanya kalau masih pembongkaran awal dalam peti mati ya tuh. Gagang kemau. Abak kemau. Tunggur dek. Tanuk kah? Iro kah? Oh, kayu. Abak tunggur apa? Oh, berarti kemau. Saya kira tunggur. Karena hancur aja. Jadi pertama tuh bilang adek tuh yang menyaksikan ngambil petinya kan hancur, nanti ada foto nanti itu. Itu apa itu gagangnya itu masih bentuknya masih oh, tapi pas diangkat tuh hancur kan? Patah-patah. Kalau sarung dek? Enggak, maksudnya sarungnya tuh masih bentuk sudah hancur. Cuma kan netap ini. Wujudnya ada, begitu kita angkat kan habis. Oh gitu teman-teman. Mungkin karena bergabung di peti itu hampir 30 tahun, jadi zat asam itu ya kan. Jadi gitu teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan kami benua atau besi uyak. Besi uyak tuh besi yang dibawa kalau ada keluarga meninggal. Nah, jadi mandau tempilannya tuh dimasukkan di dalam peti. Nah, jadi misalnya kalau ada acara kuangkai apa nanti dibongkar itu, kalau kami benua tuh diambil. Makanya kadang-kadang tuh ada tombak, ya kan deh, ada pisau, ada badik. Tapi banyak sih mandau. Jadi mandau tuh diambil ya seperti ini. Nanti kita buka bilahnya. Bilahnya tuh sudah hancur-hancur juga. Ada yang mungkin mandau itu ratusan tahun baru petinya dibongkar diambil. Bisa juga gitu. Kalau ini sekitar 30-an tahun, hampir 30-an mungkin ya dalam kuburan gitu teman-teman. Jadi adek tuh bongkar berapa lama adek bersihkan dek? Bau. Hilang adek tuh namanya bau dalam peti mati ya, bau busuk lah. Busuk kah dek? Agak busuk. Enggak terlalu sih busuk. Enggak kuat mungkin. Jadi mandau seperti ini teman-teman, enggak semua orang mau simpan. Kalau saya secara pribadi untuk simpan di rumah, saya belum sanggup sih, maksudnya belum siap gitu nih untuk simpan. Pas lagi makan kan pasti keingat. Nah, kita pegang lagi makan keingat. Habis itu kalau mandau seperti ini auranya bilang orang sih ya panas lah. Ini juga adek nih nggak berani taruh di rumah, sebulan ditaruh dulu di rumah, sekarang baru. Tapi dia ya berusaha tidak mempercayai mistis lah. Ini kan mandau kakek juga, jadi enggak juga sih. Kalau mandau orang lain mungkin kita masih pikir takut sih, tapi karena ini orang tuanya mama, dari mama juga orang tua dari mama saya juga. Tapi kalau saya untuk simpan sih belum siap mungkin, karena adek ini lebih Texas, dia yang simpan.
Tuh, bikin layangan untuk anaknya. Nanti kita buka bilahnya sebentar loh. Tunggu dia itu loh, bikin layangan loh. Untung aku pergi agak sore-sore, kalau enggak tadi enggak ketemu dia di Pondok Labu dia. Kalau sarung dan ganggang ini pas dia hancurkan dia bikin ada gagang lama tuh dia pasang lagi, ada dia pasang baru gitu nah. Sarung juga bikin baru gitu. Kasihan enggak ada sarung dan ganggang. Kalau bisa raut nih dia yang bikin, adik saya. Ini kalau sarungnya bebarek. Nanti kita buka bentar ya. Tunggu dulu. Dia masih nyetel layangan anaknya nih. Nah, oke deh. Tuh, teman-teman. Nah, ini paling 30 cm deh ya. Iya kan? 30-an cm. Nah, ini teman-teman. Nih, kalau lihat dari bentuknya gitu. Aduh. Jadi kalau ganggang seperti ini teman-teman 20 tahun tuh hancur dalam peti mati. Sarung juga. Salahnya kan kelihatan. Tuh, kalau ini ya Betul-betul terkikis gitu nah. Mungkin zat asam dalam peti mati. Nah, kalau inilah kami bilang besi uyak. Sekebal apapun sih ini kan dipercaya. Maksudnya kepercayaan kami dari benua gitu nah. Sekebal apapun orang itu pasti tembus dengan mandau seperti ini. Karena dia ya gitulah mitosnya teman-teman. Tapi ini real, bukan ini kalau misalnya besi uyaknya dari orang lain mungkin adik saya nggak mau simpan. Tapi ini kan dari kakek kami sendiri kandung gitu. Orang tua dari mama, dia juga orang tua dari mama saya. Tapi adik saya ya yang siap menyimpan, kalau saya masih pikir-pikir lah. Tapi karena dialah yang memang siap menyimpannya. Dan kebetulan juga kemarin dia juga yang nulak kakek tuh sama Boyok. Waktu bongkar tuh kan dia yang kumpulin tulang-tulangnya gitu teman-teman. Ginilah kalau besi uyak tuh biasanya sih enggak berpanjar, ada juga sih berpanjar, tapi biasanya kalau ini polos kan. Nah, selama hampir 30 tahun dalam peti mati. Ini juga sudah dibersihkan, diamplas deh ya. Tuh direndam air kelapa, diamplas. Tapi kayak gini juga masih aura. Minyak kelapa. Dikasih minyak kelapa juga tuh. Tuh. Ini beracun mungkin nih kalau kena orang. Tapi pendek teman-teman paling. Masalah bungkas orang kebal karena mungkin zat ini mungkin beracun. Kalau kita pikir direndam di tanah dingin, apalagi dalam peti mati gitu teman-teman. Tapi ini memang nyata sih, kalau kami benua memang ada sih besi uyak namanya. Mungkin teman-teman Dayak lain mungkin ada, mungkin namanya berbeda. Jadi kalau saya jelaskan dalam Indonesia mungkin ini lebih ke mandau yang bangkit dari liang kubur atau kematian. Karena kan dia ikut orang mati, habis itu kan dibongkar dan diambil, kita bikin semula dan dia hidup kembali gitu teman-teman. Tapi hanya segelintir orang aja yang mampu menyimpan seperti itu teman-teman. Banyak sih pengalaman keluarga tuh ada besi uyak, nggak berani taruh dalam rumah, disimpan di luar. Tuh, ini adik saya yang simpan nih. Dia ini bang, Texas orangnya. Simpan nah. Gitu teman-teman. Saya. Pairan sih. Karena luar kebayuan ini sih dari luar ya baru, udah ada spesial dari besinya aja. Saya sudah lama sih mau bikin video ini tapi belum sempat karena. Jadi ya ini baru sempat bikin. Untung juga ketemu adek nih. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kita kali ini. Semoga ini bisa memberi informasi yang baru terkait tentang mandau Dayak Benua, khususnya Dayak Benua, khususnya besi uyak. Mungkin banyak teman-teman tidak tahu sih besi uyak itu apa. Jadi itulah besi uyak atau besi yang bangkit dari alam kubur atau kematian. Oke, tabe tiari dan salam budaya.